Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ayasabu sabu'an al-hubba munkatimun ma baina munsajimi minhu wa muzatarimi. Waghfir lana ma madha laula al-hawa lam turik dam'an ala talalin wala arikta li dhikril bani wal alami. Mustafa baligh maqam waghfir lana ma madha fa kaifa tunkiru hubba ba'da ma syahidat bihi alaika udulu dam'i wa saqami. Ya Rabbi bil baligh maqam waghfir lana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala khairil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda ila yaumiddin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa awliya'i wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin khususan musannif tafsir surah Yasin li Syekh Amami Zadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah berada di tempat yang mulia, di rumah yang mulia,
melaksanakan ibadah yang sangat mulia, menghambakan diri kepada Allah Tuhan yang sangat mulia. Mudah-mudahan semua kemuliaan itu akan terlimpah kepada kita dan pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang mulia dan pada akhirnya nanti kita ditempatkan di tempat yang termulia. Amin ya rabbal. Karena rumah Allah, masjid adalah tempat yang paling mulia dan paling disenangi, ya. Di muka bumi ini tempat yang paling Allah cintai adalah masjid, karena masjid itu adalah rumah Allah, saudara. Inna buyuti fil ardi al-masajid. Sesungguhnya rumah-rumahku di bumi ini, kata Allah, adalah masjid. Dan orang-orang yang mau memakmurkan masjid jadi tamu-tamunya Allah. Amin. Jadi orang yang mau masuk masjid buat sholat, buat ibadah, mau i'tikaf, mau zikir, kebaikan yang ia lakukan walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun sebentar di rumah Allah, Allah akan jadikan dia sebagai tamu-tamu Allah. Dan Allah akan selalu memuliakan tamu-tamunya dan akan memberikan yang terbaik untuk suguhan tamu-tamu Allah tersebut. Amin ya rabbal. Para bapak, ibu dan saudara, baik kita lanjutkan pelajaran kita, taklim kita dalam kitab tafsir surah Yasin yang disusun oleh Syekh Hamamizadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi daraini. Amin. Kita lanjutkan dengan kalimat ala siratim mustaqim. Yasin, ya. Jadi jangan salah, iya-nya panjang sedikit, sinnya panjangan lagi, ya. Makanya harus belajar Arabnya. Ntar kalau belajar Latinnya, ya asin, kan gitu. Ya kan? Ya asin. Pak gitu lah terusan. Alladzina amanu alat zina amanu. Alladzina alat zina. Allahumma salli ala Muhammad. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim, atas jalan yang lurus, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Dan jalan yang lurus ini sering kita panjatkan sebagai sebuah doa. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi. Jadi ala siratil mustaqim ini, atas jalan yang lurus ini, jalan yang benar ini selalu kita bikin untuk doa. Karena suratul Fatihah itu isi kandungannya selain pujian-pujian juga doa. Maka disunahkan dengan takmin, mengucapkan kalimat amin. Karena ada doa di dalamnya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Bukan jalan yang kau berikan kesesatan, ya. Jadi sebuah doa buat kita, ya. Jalan yang lurus, jalan yang benar. Makanya kadang-kadang ada jamaah haji atau jamaah umroh dari Indonesia, ya, mungkin belajar Arabnya cuma kagak belajar, asal denger doang, ya. Dia terpisah dari rombongan karena sombong. Udah pulang duluan sono, gue mah tahu jalan ke hotel, gue tahu jalan pulang ke maktab, ya.
Pas gitu pulang nyasar, lupa dia. Kiri apa kanan, kiri apa kanan. Sarnya kanan dia belok kiri, nyasar dia. Udah bingung, pusing, ada orang Jawa, ada orang Arab, dia tanya orang Arabnya. Ya akhi, ihdinas siratal mustaqim. Kata orang Arab, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maksud dia menanya jalan yang benar yang mana gitu ya. Ini maktab dia di sini, hotel dia di sini, nanya, tunjukilah kami jalan yang lurus, tapi pakai ayat. Makanya pentingnya belajar di situ, kudu bisa membedakan makna dan maksudnya. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara, ala siratin mustaqim. Al muradu minas sirat, ya. Yang dimaksud dengan sirat, ya, atau jalan, ya, laisa bimakna tariq. Bukan dengan arti nama jalan, bukan syari. Syari itu kan nama jalan gitu ya. Sering kita lihat kalau di Saudi itu kan syari King Abdul Aziz gitu, atau Rud misalkan gitu. Tapi kalau yang dimaksud dengan yang namanya sirat, ya, itu adalah al-muradu minas sirat dinul Islam. Yaitu yang dimaksud dengan sirat adalah agama Islam. Tunjukilah kami jalan yang lurus, berarti agama Islam yang benar, agama Islam yang mulia, agama Islam yang kafah, ya. Jadi bukan bimana siratal mustaqim itu nama jalan, ya, atau nanti di akhirah, proses-proses akhirah yang namanya yaumul ba'ats, yaumul mizan, yaumul jaza, yaumul mahsyar, ada sirat, ya. Kalau diartikan sirat itu kan jembatan dulu ya. Jadi orang tua kita itu jelasinnya biar gampang, biar nggak ruwet jelimet mumet, nggak banyak pertanyaan. Nanti ada jembatan, siratal mustaqim itu diibaratkan rambut dibelah 7 gitu ya. Ya, itu sebuah gambaran betapa kecil dan sulitnya sirat itu, ya. Tapi buat kita insya Allah yang sering jadi tamu Allah, yang sering jadi tamu Allah dan dibantu orang dalam, nah makanya kita penting ini, kita penting punya orang dalam. Urusan apapun kalau ada orang dalam, kira-kira beres apa enggak? Beres. Kita minta bantuan orang dalam. Jadi kalau mau ke surga cepat, gampang, lancar, minta bantuan orang dalam surga. Siapa? Yang namanya udah ada sebelum manusia tercipta. Yang zatnya, ruhnya sudah ada sebelum dunia tercipta. Baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Itu orang dalamnya. Kita mau udah enak umat Rasul dikatakan umat yang mulia karena kita punya orang dalam. Makanya mengharapkan ridha Allah dengan kalimat istighfar, mohon ampun. Yang kedua pakai orang dalam. Siapa? Rasul. Dan orang dalamnya gampang. Orang dalamnya kagak rese. Orang dalamnya kagak banyak makan duit. Enggak. Lu mau beres? Iya. Udah sini sekian. Udah kasih sekian, wah banyak urusan lagi. Enggak. Orang dalam kita itu insya Allah mudah. Siapa dia? Kau agungkan namaku, kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah. Kau selawat kepadaku, aku akan berikan syafaat. Amin. Dan mendapatkan syafaat nggak kudu bayar ratusan juta. Nggak kudu bayar jutaan, nggak kudu bayar miliaran. Syafaat itu pertolongan orang dalam. Dengan apa? Sholawat kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Makanya kita ibadah tuh pengen ke surga kepada Allah. Kita mohon rahmat dan juga ridho dengan ampunan. Yang kedua dengan orang dalam.
ikuti sunnah-sunnahnya, perbanyak salawat kepadanya, insya Allah kita ke surga lebih mudah karena dibantu orang dalam. Allahumma salli ala Muhammad. Yakni ya Muhammad, innaka laminal mursalin wa dinuka dinul haqq. Yaitu wahai Muhammad, innaka laminal mursalin, sungguh engkau adalah seorang rasul, wa dinuka dinul haq, agamamu adalah agama yang benar. Jangan pun sedikit pun kau ragu, janganlah engkau sedikit pun risau. Agama Islam ini adalah agama yang benar dan agama yang telah disempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islama dina. Ya. Jadi agama Islam ini adalah agama yang benar. Janganlah kau ragu sedikit pun wahai Muhammad, sampaikanlah kepada mereka. Wal islamu wal kufaru ala dinil batil, dan orang-orang kafir agamanya adalah agama yang batil. Jadi orang-orang kafir yang mempunyai kepercayaan menyembah patung-patung Lata, Hujah, Hubal, Manat, agama mereka semua batal, tertolak. Agama mereka semua enggak diredai, ya. Keyakinan kepercayaan mereka semua tidak akan pernah direstui, ya, kalau mereka tidak mau mengikutimu dengan masuk ke agama Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Fa inna qila aqsamullahu bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalam minal mursalin. Fa in kana hadal qasam lil kufar bi anna yatasaddaqu bi anna Muhammadan alaihi salam la minal mursalin la yusaddiqun, ya. Jadi kenapa Allah kok pakai kalimat qasam? Qasam itu kan sumpah. Jadi sebuah kesungguhan bahwasanya la minal mursalin, pasti sungguh benar aku bersumpah Rasul itu Muhammad itu adalah seorang Rasul. Ingat tafsir-tafsir di awalnya. Orang-orang kafir, orang jahiliyah nggak ada yang percaya sama Nabi. Bagaimana Muhammad bisa jadi Nabi? Lahir aja bapak udah nggak ada, kan gitu ya? Lahir bapak udah nggak ada. Gede dikit emak sudah meninggal, dipelihara sama kakeknya, dirawat sama pamannya, ngangon kambing. Nabi lah ngangon kambing, kan kagak pantas gitu. Tapi lamina ada sebuah qasam, ada sebuah sumpah yang Allah nyatakan untuk litaukid, untuk sebuah kesungguhan, ya. Walaupun orang kafir itu fahum la itu ya la yusaddiqun, mereka tetap aja nggak percaya, nggak yakin gitu. Wa in kana lil muslimin bi ayyusaddiqu, tapi kalau orang-orang muslim, ya, bi ayyusaddaqu, mereka pasti akan yakin anna Muhammadan la minal mursalin tuh. Jadi kalau orang Islam itu, orang-orang yang beriman itu nggak usah terlalu banyak begini begitu juga yakin udah, ya. Kadang-kadang kan kalau manusia itu kan yang kurang yakin kebanyakan pertanyaan tapi nggak ngerjain. Nah ini innama ahlakal ladzina min qablikum kasratum masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, itu kata Rasul. Rusaknya orang-orang sebelum kita, ya, sebelum Nabi Muhammad, kasratum masailihim, kebanyakan persoalan yang dibikin-bikin, wahtilafuhum ala anbiyaihim, dan banyak perbedaan-perbedaan yang tidak menemukan titik temu terhadap nabi-nabinya. Jadi kalau bahasa kita apa itu ya? Kebanyakan cincong. Tahu cincong? Apa cincong itu ya? Itu bahasa orang saya itu cincong. Tapi cincong kayak bahasa orang Cina ya. Cincong. Ke depan dikit beli kue, pancong. Ya. Jadi kebanyakan perdebatan. Bagaimana umat Nabi Musa
disuruh menyembelih bakar, tahu bakar? Sapi betina, nanya mulu tuh Israel, Bani Israel. Emang sapinya yang gimana? Tuh. Sapinya gede apa kecil? Umur berapa? Nah, yang beginilah. Udah cari yang begini. Emang sapinya warna apa? Kan sapi kan banyak. Tuh. Ada sapi Bima, sapi Bali, sapi Madura, ada sapi Jawa, ada sapi Lampung. Tuh. Yang sapi Jawa. Sapi Jawa kan ada yang putih, ada yang hitam, ada peranakan Lemosin, ada peranakan Brahman. Wah, udah ketemu. Ini warnanya yang bagaimana? Sofro, kekuning-kuningan, kuning kemasan ya. Launuha tasurun nazirin. Yang warnanya itu kuning kemas-kemasan yang kamu jarang lihat. Wah, susah nyarinya. Nah, maka ini sebuah peringatan. Islam bukan untuk sebuah perdebatan. Tapi Islam adalah pengamalan. Makanya Rasul ya memberikan hadis tersebut dengan statement tersebut agar umatnya menghindari terlalu banyak perdebatan. Walaupun ada kalimat ikhtilafu ummati rahmatun. Tapi kalimat rahmat perbedaan yang membawa kepada persaudaraan itu. Jadi kalimat rahmat itu adalah kalimat yang membawa kepada persaudaraan, bukan keparkuan, bukan kepanatikan yang pada akhirnya malah sering mengkafir-kafirkan orang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Maka sering saya sampaikan, seumuran kita mah biar sedikit, yang penting pengamalan. Betul. Ketimbang cuma berdebat doang. Kita habis sholat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. 3 kali silahkan, 7 kali boleh, 10 kali silahkan. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, asara marratin, sebanyak 10 kali, kama a'taqa arba'atu anfusin min waladi Ismail, bagaikan membebaskan 4 budak dari keturunan Nabi Ismail alaihis. Ada di Bulughul Maram itu. Syekh Ibnu Hajar As-San'ani dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarahnya Subulus Salam itu. Sedikit kita amalkan ya, sambil kita ngaji dengarkan begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Silakan. Ketimbang berdebat. Emang apa habis salat baca begini? Emang apa habis salat baca begitu? Orang udah dapat pahala gede, dia masih ngapa-ngapa aja. Tuh, kan gede nggak pahalanya itu? Gede, masya Allah Pak, gede. Kalimatani khafifatani fil lisan, walakin sakillatani fil mizan. Nih Bu, enteng Bu. Kalimat yang ringan diucapkan di lidah, di lisan, ringan. Khafifatani fil lisan, walakin sakillatani fil mizan. Tapi berat timbangan kebaikannya. Enteng diucapin. Kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Enteng kan? Makanya kita yang udah tua-tua banyakin zikir tuh. Emang apa Pak Haji? Habis sholat baca begini begitu? Biarin, Allah yang ngasih pahala. Nanti lihat aja dah di akhirat begitu ya. Kan sering saya bilang Pak, mohon maaf. Kalau kita pengen ke surga, ngandelin ibadah pahala wajib tipis arepan. Jangan dikira kita udah kebanyakan pahala. Wah, banyakkan pahala. Ya Allah, Bu. Oi. Ibu kan rajin ngaji. Amin. Rajin baca Quran, rajin ngaji kemana-mana. Dianggap pahala kita banyak. Tapi apa kenyataannya? Ketika baginda Rasul tolak tunaro, ketika aku lihat isi neraka, aku sedih. Kenapa? Di neraka kebanyakan ibu-ibu. Bukan di sini, di neraka.
Padahal ibu-ibu lebih rajin ibadah ketimbang orang laki. Iya Pak? Orang perempuan ngaji kemana-mana, baca Quran rajin, sholat malamnya rajin. Kenapa banyak masuk neraka? Sittatu asya'a takhbitul a'mal istighalu bi'uyubil khalqi, habis pahala. Dia melakukan perbuatan yang perbuatan itu menghancurkan dan menghapuskan pahala-pahala ibadah kita. Datang ke masjid, wa bikulli khatwatin tamsya ila salati laka shadaqah, pahala banyak. Duduk masuk masjid, pahala banyak, ibadah pahala banyak. Tapi istighala bi'ayubil khalqi, sibuk ngomongin kesalahan orang lain, dari mulai keluar masjid sampai pulang ngomongin Ustadz Sahroni nggak kelar-kelar, habis pahalanya. Ustadz Sahroni tambah gendut sekarang ya, kebanyakan berkat kali dia itu ya. Iya, sekarang kan muludan. Iya, Ini banyak amat minum ini. Minum dulu ya. Ini menghargai yang bikin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak banget ini. Sesuai berat badan ini. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, jadi sering saya menghimbau ya, kalau dibilang jamaah saya ya bukan murid saya bukannya guru, jadi bilang saya bukan murid. Saya kalau ketemu di mana-mana, sama mesti ini. Oh iya, itu jamaah saya, jamaah. Ya, kalau murid kan kayaknya saya tua amat. Jamaah saya menghimbau kepada jamaah saya, hindari perdebatan yang tidak berujung. Mari perbanyak kebaikan. Sekecil apapun kebaikan pasti berbuah pahala. Sehebat apapun Anda berdebat tapi egois, menang jadi abu, kalah jadi arang. Terbalik ya. Menang jadi arang, kalah jadi abu, sama-sama geseng itu. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara yang saya muliakan, ya. Kemudian tanzil, ya, ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Tanzil fa in quri'a bin nasbi. Nah, ini tinjauan nahunya nih, ya. Tahu ilmu nahu ya? Ya, seumuran kita belajar nahu repot urusan udah. Kadang-kadang nasri aja bingung. Fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alalu. Ya. Ini tinjauan nahunya. Tanzil fa in quri'a bin nasbi yakunu nasabuhu bil fi'lil makhdhuf fataqdiruhu iqra tanzilal azizi, ya. Jadi kalimat tanzil bisa dibaca nasab. Yang kita baca, yang sering kita baca Mushaf Utsman itu tanzila apa tanzilu? Jadi dibacanya nasab apa ropa? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal nasab ya. Tanzila ya. Kalau dibaca nasab, ini dalilnya nih, ya. Kalau dibaca nasab tanzila, yakunu nasabnya itu bil fi'lil makhdhub, dengan fi'il yang disembunyikan. Ada fi'il yang disembunyikan di situ. Apa? Takdiruhu, ya, ikra tanzila. Ikra tanzil. Ikra itu artinya amr. Amr itu kan menjadi berarti sebuah fi'il fa'il ya. Tanzila menjadi apa? Nasab, ya. Ikra. Qara'tul Qur'ana, aku telah membaca Al-Qur'an. Ikra, bacalah kamu, itu kan amr. Apa yang dibaca? Qur'ana, akan Al-Qur'an. Ikra baca sapa sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, kira-kira gitu ya. Jadi ini penjelasannya kenapa dibaca tanzila. Itu merupakan nasabnya dengan fi'il mahdhuf, ya, yang disembunyikan. Maksudnya dengan tanzila yaitu ikra tanzila. Tapi alimat ikranya nggak ada kan di situ? Nggak ada. Ya, ala sirati mustaqim tanzilal azizir. Jadi nggak ada ikra tanzila, nggak ada di situ. Ya, disembunyikan. Makanya disebut dengan disembunyikan. Ya. Kemudian, ya,
Ada yang dibaca dengan rafa. Ya. Ya Muhammad ikra al-munazzalu minal azizir rahim. Ya. Wa in quri'a birrab'i. Nah ini, jadi kalau rafa berarti tanzilu. Kenapa tanzilu? Karena tanzilu itu disebut dengan fi'il mudharah. Mudharah. Fi'il itu ya hukumnya ya rafa. Nggak bisa jadi nasab, berarti tadi ada makhluk yang disembunyikan. Sekarang bisa dibaca tanzilu, ya, bisa dibaca dengan kalimat tanzilu. Apa dalilnya? Wa in quri'a birrab'i, dan apabila dibaca dengan rafa tanzilu, yakunu khabaru lil mubtada, menjadi khabar jadi ada mubtada, ada khabar. Ya, itu daripada kalimat isim. Ada mubtada, ada khabar. Ini kayaknya kalau kita ngaji nahwu kayaknya kedalaman puyeng kita urusan ini ya. Tapi asal kita tahu aja gitu ya. Minimal kita paham. Oh, ada fi'il mahdzub. Oh, ada mubtada. Oh, ada khabar. Ketika kita ngaji di mana-mana ketemu mubtada membutuhkan khabar. Ya, gue udah ngaji sama Syahroni subuh kemarin. Padahal baru denger doang. Jadi pengalaman, pengetahuan. Itu menjadi khabar mubtada ya. Ya, tapi mahdzub juga disembunyikan khabarnya. Lalu gimana kalimatnya? Fatakdiruhu hadal Qur'anu munazzilu alaika. Nah gitu kalimat lengkapnya tuh. Kalau nggak disembunyikan kayak gini. Mohon maaf, bagi yang suka tawasul, ya kita nggak bahas yang nggak suka. Kita bahas yang suka tawasul. Baca Fatihah gitu ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah ya. Kemudian kan ke Fatihah kepada arwah bagi yang yakin, kita nggak bahas yang enggak. Ya, saya bicarakan kepada jamaah saya. Pernah dengar nggak ada orang begini? Al-Fatihata ila ruhi. Pernah dengar nggak? Al-Fatihata. Dibaca apa itu? Nasab, ya kan ya? Loh, kok Al-Fatihata kan seharusnya itu jadi mubtada. Al-Fatihatu kullu ismin fi awali jumlatin fahuwa mubtada. Isim di awal kalimat hukumnya adalah lah kok dia baca Al-Fatihata? Wah, berarti orang ini nggak ngaji, kata kita. Padahal kita yang belum nyampe ilmunya. Makanya hati-hati. Ilmu kita yang belum nyampe. Ternyata di situ ada yang namanya dimahdzubkan, tersembunyi. Al-Fatihata ai qara'tul Fatihata. Tuh. Qara'tunya ini mahdzub, tersembunyi. Ai qara'tul Fatihata, yaitu aku membaca Al-Fatihah. Qara'a fi'il madi ya. Kalau di i'rab gitu, qara'a fi'lul madi mabniun al-fatihah malu minal i'rabi li anau ismun dan segala macam kan gitu ya. Tu apa tuhnya jadinya? Fa'il marfun wa takdiruhu ana. Tuh. Baru al-Fatihata menjadi apa? Maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri li annahu ismul mufrad munsharifun. Jadi kalau ada ulama besar baca sesuatu yang enggak sama kita, bukan dianya yang salah, ilmu kita belum nyampe. Lah masa juragan TikTok nyalain bacaan Habib Umar Al-Hafid? Tahu juragan TikTok yang cuma main apa namanya itu sosial media, anak muda ngaji bulan ngata-ngatain tuh, lihat dengar bacaan apa namanya siapa namanya Al-Habib Umar bin Hafid, bacaannya begitu, Maliki Yaumiddin, masih dibaca Maliki Yaumiddin. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, berarti salah bacaannya, salah aja bilang, padahal kita belum nyampe sono. Tuh, dia udah nyampe sini. Tuh, jadi mohon maaf.
Orang yang dalam ilmunya akan bijaksana. Akan bijaksana. Tapi orang yang cetek ilmunya, orang yang parku egois. Ingat di awal-awal perjumpaan kita, 3 orang buta memegang gajah. Semua merasa paling benar. Tapi yang hebat, yang memantau. Oh, rupanya begini. Dia bijaksana. Gajah itu panjang, tapi ininya. Gajah itu besar, ininya. Gajah itu lebar, ininya. Berarti disimpulkan gajah begini-begini, itu kelengkapannya. Makanya orang yang dalam ilmunya akan bijaksana. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Al-munazzalu alaika biwasitatil Jibril alaihi salam. Ini seperti proses turunnya wahyu. Jadi Al-Quran itu kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin biwasilatil Jibril al-mutawatir al-muta'abbadu bitilawatih. Nah itu definisi Al-Quran secara ada etimologi dan secara terminologi. Ada kalimat al-muta'abbadu bitilawatih. Bacaan bagi orang yang ibadah, bagi orang yang membacanya. Al-muta'abbadu bitilawatih. Ya, itu Al-Quran. Kemudian tanzilal aziz al-ghalib. Al-aziz itu yang maha perkasa, aziz, ya. Maha kuasa, maha agung. Al-ghalib yang selalu menang. Al-muntaqim minal asi, yang menghakimi orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi Allah tuh maha perkasa. Maha perkasa. Banyak kalimat-kalimat yang menunjukkan keperkasaan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardu. Aku punya, aku berikan. Aku punya, terserah aku. Aku punya, inna adzabi. Nah, itu semua tuh menunjukkan kekuasaan, keesaan Allah dan juga keperkasaan Allah. Al-muntaqim minal asi, yang Allah akan berikan balasan ataupun ganjaran dari orang yang berbuat maksiat. Ar-rahim lil mutti'in. Ar-rahim bagi orang-orang yang taat. Ada rahman, ada rahim. Makanya Ar-Rahim khusus kepada orang-orang yang taat. Ar-Rahman manusia seluruhnya, umumnya, makhluknya Allah akan Rahman. Tapi Rahim lil mutti'in, lil mutta'in, kepada orang-orang yang taat. Wallahu a'lam bissawab. Udah bel ya? Itu? Ya, itu udah bel intuan kenapa? Suruk ya? Ya udah suruk. Ntar kalau pertanyaan 3, pertanyaan 3 harus setengah jam. Nah, begitu mau sholat Isra, suruknya lewat. Ada kadang-kadang begitu. Jadi kebiasaan habis kajian kan suruk tuh ya. Dia kagak paham. Pertanyaan lama gitu ya. Nggak tahu sampai jam 6:30 pertanyaannya. Selesai orang kebiasaan Isra deh ya. Selesai itu udah 6:30. Dia sholat Isra. Suruknya masih ada nggak? Hati-hati. Suruk itu kalau di kita berapa lama itu? 15 sampai 20 paling ya. Iya, makanya begitu jatuh suruk berhenti. Kan mau sholat Isra. Pertanyaannya banyak sampai 6:30. Ya, gara-gara pertanyaan sih kita nggak sholat Isra. Padahal kan sholat Isra-nya kan cuma di sini doang. Di rumah mah kagak. Ya, itu saja ya. Ya, jadi biar profesional, pas gitu bel berhenti, kan pertanyaan ntar. Ada aja alasannya ya. Ya baik, itu saja. Kalau ada hal yang disampaikan, monggo disilahkan.